Lupis kreasi berbahan dasar ketan putih merupakan salah satu makanan khas Indonesia terutama di daerah Jawa, namun populer di daerah lainnya. Camilan nganginin ini tetap eksis hingga kini. Welcome back to Email Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hello. Jumpa lagi bersama saya Imelda Lakoni. Di channel ini Imel akan membahas sekaligus membagikan resep masak menu harian saat spesial, santai, praktis, enak yang menjadi favorit keluarga yang sudah teruji. Harapan Imel semoga nantinya bisa teman-teman manfaatkan ide kreatif baik saat memasak ataupun lainnya yang menjadi acuan menu spesial kalian semua. Bahkan ide berjualan bagi teman-teman semua. Well, jangan ketinggalan ya, catat tutorial tips yang akan Imel bagikan. Oh ya, terima kasih ya buat teman-teman yang telah mengaktifkan lonceng notifikasi dan juga subscribe. Penasaran dengan yang unik enak? Tetap di channel Imelda Lakoni ya. Oke, kali ini kira-kira Imel akan membagikan resep apa ya? Bikin lupis sendiri susah, pengen sih sebenarnya membuat lupis sendiri di rumah, tapi masih mikir-mikir lagi ya. Oke teman-teman, jangan khawatir, Imel dan juga teman-teman bisa belajar bersama dengan resep yang telah ada, serta tips serta tutorial lengkapnya di sini. Yuk kita belajar bersama. Kita timbang dulu semua bahan-bahannya. Sebelum memasak, ada baiknya kita perhatikan dulu komposisi dan juga bahan-bahannya. Sambil kalian lihat resep di playlist Imelda Lakoni. Berikut bahan-bahan yang dibutuhkan. Kita siapkan 500 gram beras ketan, 2 lembar daun pandan, 2 gram garam. Berikut bahan pelengkap yang harus disiapkan. 2 lembar daun pandan, 1/2 butir kelapa setengah tua diparut kasar. Selanjutnya 1/4 sendok teh garam. Dan satu lagi pelengkap yang harus kita siapkan. Saus gula merah secukupnya. Setelah semua bahan siap, yuk konsentrasi. Berikut cara membuatnya. Pertama-tama, kita siapkan daun pisang dengan ukuran yang lebar agar kita mudah untuk membentuknya. Dan jangan lupa kita cuci dahulu daun pisangnya. Kemudian daun pisang yang telah kita cuci, lalu kita sobek sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Ukuran daun pisang di video ini sekitar 7 atau 8 cm. Kemudian kita takar beras ketan. Beras ketan atau ketan dikenal dengan pulut. Ada banyak makanan yang dibuat dari beras ketan. Misalnya lemper ayam, rengginang, tape ketan, wajik, dan salah satunya teman-teman yang akan kita buat saat ini adalah lupis. Dari aneka makanan yang Imel sebutkan tadi, barangkali ada makanan favorit atau juga dari khas dari kota teman-teman semua, bisa sebutkan di kolom chat ya. Saat kita menimbang beras ketan, sambil kita perhatikan kira-kira apakah ada kotoran yang ada di dalam beras ketan, sambil kita bersihkan ya. Kemudian teman-teman, setelah beras ketan kita timbang, lalu kita cuci sambil diremas-remas dan kita buang airnya. Kita ulangi dengan perlakuan yang sama, yaitu kita cuci, lalu kita remas-remas, kemudian kita buang lagi airnya. Pastikan beras ketannya bersih, lalu kita gunakan pembungkusan cara pertama. Pertama-tama kita siapkan lidi atau tusuk gigi. Kemudian kita ambil daun pisang yang telah kita sobek. Di bagian sisi samping kita tarik ke dalam sehingga membentuk kerucut seperti ini. Lalu teman-teman, kita isikan beras ketan ke dalam wadah kerucut yang telah kita buat. Lalu kita tutup dengan melipatnya. Pastikan sudut
tutupnya tertutup rapat ya. Kemudian teman-teman, kita potong sisi lain dari daun pisang ini untuk kita selipkan di antara daun pisang. Agar daun pisang yang kita selipkan di antara daun pisang tidak lepas, maka kita jepit dengan tusuk gigi atau lidi. Kita lanjutkan dengan membentuk daun pisang dan mengisi dengan perlakuan yang sama. Ingat ya teman-teman, pada saat menutup lupis ini pastikan semua sudut dan juga penutupnya dengan rapat ya. Oh ya teman-teman, sebenarnya masih ada lagi bentuk dari lupis, yaitu bentuknya seperti lontong. Selanjutnya kita melangkah ke step yang kedua atau cara kedua dengan menggunakan tali atau benang. Menurut email sih ini cara praktis, cepat dan juga dapatnya banyak. Oke, kita siapkan dulu lupisnya bentuk seperti pertama ya. Lalu kita timpa dengan pemberat atau barang yang lebih berat agar bentukan dari lupis tidak akan berubah. Kemudian kita buat kembali hingga beberapa. Nah teman-teman, setelah ada 3 buah lupis yang telah kita buat, lalu kita tumpuk. Tumpuknya menyilang seperti ini. Perhatikan ya teman-teman, Imal ulangi lagi, menyusunnya seperti ini, menyilang ya. Kemudian kita apakan lagi. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke step berikutnya, jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi dan juga subscribe. Nah teman-teman, tali atau benang kita ikat di antara sela-sela atau di antara lekukan antara sudut. 2 cara telah teman-teman dapatkan. Kita lanjutkan saja, sisa dari beras ketan kita masukkan ke dalam daun yang telah kita bentuk segitiga hingga habis. Dan alhamdulillah teman-teman, kita telah membungkus semua beras ketan dan inilah hasil yang kita buat tadi. Ada yang diikat dan ikatannya tumpuk 3 ya teman-teman, dan ada yang satuan kita rekatkan dengan lidi atau tusuk gigi. Nah ini ada sisa, jadi kita ikat saja sama tali juga. Kita sisihkan lupis yang telah kita buat, lalu kita siapkan daun pandan, kita ikat simpul. Selanjutnya teman-teman, langsung saja kita masukkan lupis yang telah kita buat ke dalam panci. Dan teman-teman, cara memasak Imal kali ini, Imal menggunakan panci presto. Berikutnya kita tambahkan daun pandan yang telah kita ikat simpul. Setelah kita tambahkan daun pandan, berikutnya teman-teman, kita masukkan air ke dalam panci yang telah berisi lupis yang akan kita masak. Sementara itu teman-teman, kita tata atau kita susun agar bentuk susunan dari lupis yang kita masukkan di panci itu merata, dan juga air yang kita gunakan itu juga merata ke atas permukaan dari lupis. Seperti yang teman-teman lihat, permukaan dari lupis yang akan kita masak belum tertutupi oleh air, maka dari itu airnya kita tambahkan lagi. Pengen rasa maksimal, tentu saja kita tambahkan garam. Berhubung Imal akan belanja ke pasar, teman-teman, langsung saja kita tutup panci prestonya dan kita rendam dulu ya. 1,5 jam kemudian, langsung saja teman-teman, kita hidupkan api, kita masak lupis yang ada di panci presto. Dalam penggunaan panci presto, jika mendesisnya telah kencang, selanjutnya teman-teman kita langsung saja kecilkan apinya dan kita masak selama 1 jam. Sementara menunggu lupisnya matang, kita kukus pelengkapnya, yaitu kelapa parut yang telah kita siapkan. Kita tambahkan daun pandan. Kelebihan dari kelapa yang kita kukus akan lebih tahan lama. Agar rasa gurihnya keluar dari kelapa yang kita pakai, kita berikan garam dan kita aduk-aduk rata. Saatnya mengukus kelapa sebagai pelengkap dari lupis yang telah kita masak tadi ya.
Sementara kita merebus lupis dan juga mengukus kelapa, kita siapkan saus gula merah. Untuk resep saus gula merah, teman-teman bisa tonton di playlist video email sebelumnya. Seperti yang teman-teman lihat, kelapa yang kita kukus telah siap dan memasak akan lebih ringan jika kita kerjakan bersama-sama atau kita kerjakan dahulu sebelumnya. Kembali lagi kita ke lupis yang kita masak, sudah 1 jam. Kita periksa dulu ya, kira-kira bagaimana hasil dari rebusan lupis yang telah kita masukkan ke dalam panci presto. Apakah ada yang bocor atau bentuknya kurang bagus? Kita bisa lihat dulu ya. Pada saat Imel mengangkat lupis ini teman-teman, aroma yang tercium adalah perpaduan antara daun pisang dan juga daun pandan. Selain manfaat dan khasiat dari daun pandan, wangi harum juga akan kita dapatkan dari masakan yang telah kita campurkan dengan daun pandan. Nah teman-teman, inilah hasil lupis yang telah kita buat. Dan jangan lupa kita tiriskan dahulu agar lupis yang kita buat akan lebih tahan lama. Saatnya teman-teman, Imel mencoba lupis yang telah Imel buat. Dan jangan lupa ya, kita baluri lupis dengan kelapa, lalu kita siramkan dengan saus gula merah. Rasanya kenyal, gurih, manis, pokoknya enak deh teman-teman. Silahkan teman-teman coba resep ini. Selanjutnya kita ambil dokumentasi. Proses panjang dengan usaha terbaik tidak akan mengkhianati hasilnya. Buat teman-teman yang dari awal tidak fokus memperhatikan bahan hingga lupa untuk melihat takarannya, tenang. Berikut rangkuman resep dan juga cara membuatnya secara lengkap. Siapkan catatan atau screenshot alias tangkap layar saja. Demikian cara dan juga resep membuat lupis. Masak dengan kekinian mudah kan? Semoga resep kali ini memudahkan aktivitas memasak teman-teman semua dan dapat diaplikasikan di rumah atau usaha. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share, dan juga aktifkan lonceng notifikasi. Terima kasih ya. Semoga bermanfaat. Saya Imelda Lakoni undur diri. See you on email next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.